Pada tanggal 7 Mei 2025, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, meluncurkan program ambisius yang menawarkan tumpangan gratis di berbagai moda transportasi umum. Inisiatif ini menandai perluasan signifikan dari kebijakan sebelumnya yang hanya mencakup bus Transjakarta. Program ini bertujuan untuk membuat transportasi umum lebih mudah diakses dan terjangkau, yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kualitas udara. Dengan mendorong penggunaan transportasi umum, program ini berupaya menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan. Peluncuran ini mendapat pujian luas dari warga dan pendukung transportasi. Banyak yang melihatnya sebagai langkah positif menuju sistem transportasi yang lebih adil dan efisien di Jakarta. Keberhasilan program ini akan bergantung pada investasi berkelanjutan dalam infrastruktur transportasi umum. Program transportasi umum gratis menguntungkan beragam lapisan masyarakat Jakarta, dari pelajar hingga pekerja. Program ini menggunakan dua jenis kartu, Jack Card Combo dan kartu TJ, masing-masing melayani kelompok penerima manfaat yang berbeda, memastikan akses yang adil. Kartu Jack Card Combo dirancang untuk pegawai negeri, pekerja kontrak, pelajar pemegang kartu Jakarta Pintar, dan karyawan sektor swasta tertentu, memberikan mereka kemudahan dalam mobilitas sehari-hari. Kartu ini juga memberikan manfaat bagi penghuni rumah susun sederhana sewa dan keluarga yang terdaftar dalam program kesejahteraan keluarga, membantu mereka menghemat biaya transportasi. Kartu TJ menargetkan warga lanjut usia, penyandang disabilitas, veteran, keluarga berpenghasilan rendah, dan kelompok khusus lainnya, memberikan mereka akses yang lebih mudah ke transportasi umum. Dengan menawarkan transportasi gratis kepada kelompok-kelompok ini, program ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan dan meningkatkan mobilitas, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam kehidupan sehari-hari. Non-cakupan program ini telah memicu perdebatan tentang inklusivitas, terutama mengenai penyertaan pekerja keagamaan yang merasa belum sepenuhnya terakomodasi dalam program ini. Partai Solidaritas Indonesia memuji komitmen Gubernur Anung untuk mempromosikan penggunaan transportasi umum yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan polusi di kota. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi semua warga, termasuk mereka yang bekerja di sektor keagamaan. Namun mereka telah menyuarakan keprihatinan tentang inklusivitas program, terutama mengenai transportasi gratis untuk pekerja keagamaan. Banyak yang merasa bahwa program ini harus mencakup semua pekerja keagamaan, bukan hanya pengurus masjid. Francine Widjojo, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPRD Jakarta dari PSI, menekankan pentingnya memperluas manfaat bagi individu di gereja, vihara, dan tempat ibadah lainnya. Dia menyoroti bahwa semua pekerja keagamaan memainkan peran penting dalam masyarakat. Widjojo berpendapat bahwa membatasi manfaat hanya untuk pengurus masjid bertentangan dengan prinsip kesetaraan agama yang diabadikan dalam filosofi Pancasila Indonesia. Dia menekankan bahwa semua agama harus diperlakukan dengan adil dan setara. Dia mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertimbangkan kembali kriteria program untuk memastikan keadilan bagi semua komunitas agama. Menurutnya, kebijakan yang inklusif akan memperkuat persatuan dan harmoni di antara berbagai kelompok agama di Jakarta. Seruan PSI untuk inklusivitas yang lebih besar telah beresonansi dengan banyak warga dan memicu diskusi yang lebih luas tentang kesetaraan dalam kebijakan pemerintah. Banyak yang berharap bahwa langkah ini akan menjadi awal dari perubahan yang lebih besar dalam kebijakan publik di Indonesia. Francine Widjojo, bintang yang sedang naik daun di lanskap politik Jakarta, telah muncul sebagai pendukung vokal untuk kesetaraan dalam sistem transportasi umum kota. Seruannya untuk memperluas manfaat transportasi gratis bagi semua pekerja keagamaan telah menarik perhatian yang signifikan dan memicu percakapan penting tentang keadilan. Sikap Widjojo mencerminkan komitmennya yang lebih luas terhadap keadilan sosial dan keyakinannya pada kekuatan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Dia secara konsisten memperjuangkan kebijakan yang mempromosikan inklusivitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terpinggirkan. Sebagai anggota PSI, Widjojo mewakili generasi baru pemimpin yang menantang status quo dan mendorong perubahan yang berarti. Dedikasinya terhadap kesetaraan dan kemampuannya untuk terhubung dengan konstituen
menjadikannya suara yang kuat bagi rakyat Jakarta. Transportasi umum yang mudah diakses bukan hanya soal kenyamanan, ini adalah pilar fundamental dari masyarakat yang adil dan setara. Ini memberdayakan individu, memperkuat komunitas, dan membuka peluang ekonomi bagi semua. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, transportasi umum yang terjangkau dapat mengubah hidup. Ini dapat berarti perbedaan antara terjebak dalam kemiskinan dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kehidupan mereka. Lebih lanjut, transportasi umum yang mudah diakses sangat penting untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kualitas udara. Dengan mendorong penggunaan transportasi umum, kota dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan untuk semua. Program transportasi umum gratis Gubernur Anung adalah langkah ke arah yang benar, yang menyoroti pentingnya inklusivitas. Bersamaan dengan peluncuran program transportasi umum gratis, Gubernur Anung meluncurkan rencana untuk proyek integrasi Duku Atas. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan berbagai moda transportasi umum di pusat transportasi Duku Atas yang ramai. Ini melibatkan pembangunan jalur pejalan kaki baru, sistem tiket terintegrasi, dan rambu yang ditingkatkan untuk memudahkan perpindahan yang lebih lancar. Dengan menyederhanakan pengalaman komuter, proyek ini bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Proyek integrasi Duku Atas merupakan bukti komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem transportasi umum yang lebih terintegrasi dan efisien untuk Jakarta. Perluasan transportasi umum gratis di Jakarta dibangun di atas warisan kebijakan sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan. Program Transjakarta gratis sebelumnya meletakkan dasar untuk inisiatif saat ini dengan menyediakan tumpangan gratis di bus Transjakarta untuk kelompok penerima manfaat tertentu. Program saat ini memperluas fondasi ini dengan memasukkan MRT dan LRT yang secara signifikan memperluas jangkauannya. Ekspansi ini mencerminkan pentingnya transportasi umum sebagai penyeimbang sosial dan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dengan belajar dari keberhasilan dan tantangan masa lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menyempurnakan pendekatannya terhadap transportasi umum. Penekanan program saat ini pada inklusivitas menunjukkan komitmen untuk memastikan semua warga memiliki akses yang sama ke sistem transportasi umum yang kuat. Seiring dengan berkembangnya program transportasi umum gratis di Jakarta, ada peluang untuk memperluas jangkauan dan dampaknya lebih lanjut. Program ini telah memberikan manfaat besar bagi banyak warga, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan inovasi. Salah satu jalan potensial adalah mengeksplorasi perluasan manfaat transportasi gratis bagi siswa yang terdaftar di lembaga pendidikan swasta. Ini akan memastikan bahwa lebih banyak siswa dapat menikmati akses yang sama ke pendidikan tanpa hambatan biaya transportasi. Saat ini, hanya siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar yang memenuhi syarat. Dengan memperluas kriteria ini, kita dapat mencakup lebih banyak siswa dan memberikan mereka kesempatan yang lebih baik. Area lain untuk dipertimbangkan adalah dimasukkannya pekerja informal, seperti pedagang kaki lima dan pengemudi ojek. Mereka adalah bagian penting dari ekonomi kota dan seringkali menghadapi tantangan besar dalam mobilitas. Memperluas program untuk mencakup kelompok-kelompok ini dapat secara signifikan meningkatkan mata pencaharian mereka. Ini juga akan membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara di kota. Seiring dengan pertumbuhan kota yang berkelanjutan, akan sangat penting untuk memastikan jaringan transportasi umum berkembang seiring, menjangkau lingkungan baru. Infrastruktur baru harus direncanakan dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Dengan terus mengevaluasi efektivitas program dan mengeksplorasi kemungkinan baru, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memastikan program transportasi umum gratisnya tetap menjadi alat penting untuk membangun kota yang lebih adil. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Peluncuran program transportasi umum gratis yang diperluas di Jakarta menandai tonggak penting dalam perjalanan kota menuju sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan mudah diakses.
Dengan menyediakan tumpangan gratis ke berbagai kelompok penerima manfaat, program ini berpotensi mengubah kehidupan jutaan warga Jakarta. Keberhasilan program akan bergantung pada investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan komitmen terhadap inklusivitas. Advokasi Francine Wijojo menyoroti pentingnya memastikan program tetap adil dan mewakili beragam penduduk Jakarta. Dengan merangkul inovasi dan memprioritaskan keberlanjutan, Jakarta dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi semua penggunanya.